Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya tidak tidak mengupload sesuatu, tapi hanya berbagi pandangan ya tentang pesan dan kesan sebagian besar masyarakat kita terhadap aktivis atau aktivis lingkungan. Yang lebih sederhananya lagi itu tentang rekan-rekan kita yang bergerak di bidang membantu pemerintah di bidang pengolahan, mengurangi volume sampah. Ternyata respon masyarakat sebagian besar itu masih memandang sebelah mata, kalau tidak disebut membuli tanda kutip, itu karena proses pendidikan, kesadaran kita yang masih sangat lemah. Saya membayangkan kalau di setiap jenjang pendidikan, minimal dari TK, SD, SLT, SLTP, SLTA, diberikan tentang etika lingkungan di bidang lingkungan hidup. Kalau sungguh-sungguh serius ditangani, insya Allah penyelesaian tentang sampah, limbah rumah tangga, pasar, kawasan itu bisa terselesaikan dengan baik. Ini saya barusan tadi sore cerita dengan salah satu putra saya ya. Ada rekannya yang ekstrakurikulernya di bidang persampahan ini, sampah itu, dibully oleh teman-temannya, dan memang terbukti itu luar biasa. Jadi bahwa orang yang bergerak di bidang persampahan itu dipandang mungkin lu nggak punya pikiran gitu kan. Memang nggak ada kegiatan lain, dia pikir kegiatan yang lain itu lebih hebat. Belum tentu. Makanya saya mencoba membangun, ada keinginan, ada misi ya. Saya pengen merubah papan-papan pengumuman yang tertulis di tempat-tempat lahan kosong itu, yang dulunya ada tulisan dilarang membuang sampah di sini, bahkan ada yang sampai dengan bahasa-bahasa umpatan ya. Itu mengerikan. Nah, saya pengen hal itu dirubah menjadi di sini tempat membuang sampah. Selanjutnya ketika sudah berjalan, ditambah tulisan dengan di sini tempat membuang sampah dan tepat pada waktunya. Satu hal, itu misi saya ya, misi saya pribadi. Yang kedua, tentang branded. Saya dulu beternak kambing di kampung ya, di daerah. Itu kesannya bagaimana gitu ya. Beternak kambing itu pekerjaan menengah ke bawah. Masih mayoritas berpandangan begitu. Bahkan pernah suatu ketika saya meminta tolong kepada orang yang biasa bekerja. Saya tanya, sehari dia kerja berapa? Dibayar berapa? 70.000. Ya udah, saya bilang, kamu ngarit di tempat saya hari ini atau 3 hari berturut-turut, saya kasih 300.000. Itu ternyata tidak mau. Karena tadi dalam pikiran dia itu kalau ngarit itu pekerjaan yang tidak beruntung. Padahal udah saya kasih upah yang lebih. Nah, saya balik lagi tentang pengolahan sampah.
Ini sepertinya perlu dirubah ini. Kayak seperti rekan-rekannya, mohon maaf ya, barangkali ini hanya pandangan saya pribadi. Branded tentang pengolahan sampah coba dirubah, katakanlah dengan menggunakan istilah-istilah yang keren. Misalnya restorasi pengolahan sampah diganti dengan bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa lainnya biar keren. Yang kita umum katakanlah menggunakan bahasa Inggris. Restorasi pengolahan sampah. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Pasang plang yang gede. Jangan di samping kita menggunakan bahasa aslinya ya, bahasa Indonesia, bahasa Indonesianya. Insya Allah branded tentang rekan-rekan aktivis lingkungan yang bergerak di bidang pengolahan sampah lingkungan rumah tangga, pasar dan lain sebagainya, insya Allah berubah. Branded ini, hal branded. Coba kita katakanlah restorasi pengolahan sampah, bahasa Inggrisnya apa gitu kan. Terus peternakan maggot, bahasa Inggrisnya apa. Terus apalagi pengolahan sampah itu apa, itu sepertinya perlu diganti dengan bahasa-bahasa asing biar kesannya wow gitu. Atau industri pengolahan sampah, apa itu bahasa Inggrisnya, industri pengolahan sampah. Apa itu processing apalah, saya kurang paham ya. Gampang nanti ganti cari di Google diterjemahannya apa, restorasi pengolahan sampah, pemberdayaan pengembangan peternakan maggot, terus industri pengolahan sampah dan lain sebagainya. Insya Allah kesan bahwa pengolahan sampah itu keren gitu, sangat keren, insya Allah seperti itu. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi hanya pandangan saya pribadi ya. Sekali lagi hanya pandangan saya pribadi, kesan saya pribadi dari menangkap dari orang ketika saya ajak komunikasi tentang persampahan. Pesan saya, jangan lupa sebelum keluar dari kamar mandi usahakan air wudhu untuk meningkatkan iman dan imun. Yang kedua, sederhanakan cita-cita hidup, yaitu membayar zakat terbesar di Indonesia atau pajak terbesar di Indonesia minimal di kota Anda masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.